Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fridzi dengan NIM 23500310123. Di sini saya kelas A, angkatan 2023 Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan mengenai sedikitnya langkah-langkah pembuatan atau permodelan struktur gedung dengan material beton dengan jumlah lantai sebanyak 3 lantai dengan menggunakan software SAP 2000 versi 26 yang saya gunakan ini. Nah, untuk tampilan awal ketika membuka SAP 2000 versi ini, tampilannya seperti ini ya, kosong, tidak ada apa-apa, hanya ada option-option seperti ini. Untuk memulai pembuatan strukturnya atau permodelan, kita bisa mengklik yang file, kemudian klik yang new model, atau bisa kita tekan Ctrl N, kita klik. Nah, di sini ada beberapa template yang akan digunakan untuk pembuatan struktur. Namun di sini karena kita akan membuat gedung 3 lantai dengan 3 dimensi, kita bisa memilih 3D frames. Di sini klik 3D frames. Nah, di sini untuk open frame building dimension kita akan rubah atau kita setting ukurannya. Untuk number of stories kita gunakan 3. Untuk number of base arah X 2. Number of base arah Y3. Untuk story height tingginya kita gunakan 4. Kemudian by width arah X-nya 5, untuk arah Y-nya 6. Kemudian di sini kita bisa saja langsung use custom grid spacing and locate atau mengedit grid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya akan klik ini untuk langsung edit gridnya ya. Kita klik edit grid. Kemudian di sini kita bisa sesuaikan untuk ukuran-ukurannya. Di sini display grid as, kita bisa klik spacing. Kemudian kita glue to grid lines. Nah, di sini ukurannya itu kita gunakan 6,9 meter, ininya 4,7 meter. Kemudian yang arah Y kita gunakan untuk grid 1-nya 3,8 meter, grid 2-nya 5,7 meter, untuk grid 3-nya 2,8 meter. Nah, untuk tingginya sendiri antar lantai kita menggunakan setinggi 4 meter. Kemudian kita bisa klik OK. Di sini kita klik OK. Nah, ini hasil yang sudah kita edit gridnya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa membuat material properties yang akan digunakan di sini. Pertama-tama kita lihat ke arah atas sebelah kiri. Di sini banyak sekali option. Untuk membuat material properties, kita bisa klik define, kemudian materials. Di sini ada 2 materials. Yang pertama ada 4000 PSI. Di sini digunakan untuk material beton. Kemudian yang kedua, ini ada A992F50. Ini untuk material baja. Karena kita strukturnya menggunakan beton, kita pilih yang 4000 PSI. Kemudian kita bisa klik modify. Nah, di sini kita akan membuat yang FC prime 30 megapascal. Kemudian material grade kita ganti 30 megapascal. Untuk unit kita bisa gunakan Newton milimeter. Nah, ini menurut elasticity-nya itu sama dengan 4000 akar FC prime. Kemudian untuk FC-nya kita ganti 30. Untuk ininya juga 30. Kita klik OK. Kemudian kita akan membuat lagi untuk yang balok. Ini bisa digunakan untuk kolom nantinya. Kita akan membuat yang balok dengan 25 megapascal. Kita klik add copy of material yang 30. Kita klik, kemudian kita ganti namanya 25 megapascal, material grade-nya juga 25 megapascal, unitnya sudah, ininya kita ganti 25, kita klik OK. Kemudian kita bisa klik add new material untuk menambahkan material yang baru. Untuk tulangan kita klik. Nah, di sini material type kita ganti ke rebar rotor. Kemudian karena di sini kita akan membuat spesifikasinya sesuai dengan BJTS 420B
Nah, standar yang paling mendekati di sini yaitu ASTM A615. Untuk grade-nya 60, klik OK. Nah, yang A615 ini kita modify, kemudian namanya akan kita ganti menjadi BJTS 420B. Nah, untuk satuannya seperti ini unitnya, kemudian untuk modulus of electricity-nya kita ganti menjadi 200.000. Nah, untuk FY, FU, FYE, dan FUE kita gunakan sesuai dengan SNI. Untuk FY-nya sendiri kita gunakan 420, kemudian FU-nya 525, FYE-nya 420, dan FUE-nya 525. Setelah ini kita klik OK. Nah, material kita sudah buat ya, ada tiga jenis material berbeda. Kita bisa klik OK. Nah, setelah material selesai, kemudian kita bisa membuat frame properties untuk balok, kolom, dan ataupun area. Caranya sama, kita klik di sini di bagian atas sebelah kiri, opsi define, kita klik section properties, kita pilih frame sections. Di sini kita bisa klik add new property untuk menambahkan properti yang baru. Nah, untuk frame section property type, karena kita akan menggunakan beton, kita rubah dari baja atau steel ke konkrit. Nah, di sini kita pilih rectangular karena kita akan membuat balok dan kolom. Nah, untuk yang pertama kita membuat balok dengan ukuran B, dengan nama B, ukurannya 30/60. Untuk depth-nya kita ganti menjadi 0,6. Width-nya, lebarnya kita ganti menjadi 0,3. Nah, untuk material balok kita di sini menggunakan 25 megapascal. Kemudian untuk property modifier, kita klik di sini untuk mengganti. Nah, ini moment of inertia about the axis. Untuk balok kita ganti menjadi 0,35. Kita klik OK. Kemudian kita klik concrete reinforcement nanti untuk mengatur ininya ya, kayak tulangan beton gitu ya. Nah, di sini design type kita menggunakan beam karena kita akan membuat balok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ininya sudah sesuai BJTS. Ketik OK. Nah, kemudian kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat balok anak dengan cara kita copy saja yang ini, add copy of properties, kita ganti namanya dengan ukuran 25/50. Depth-nya kita ganti menjadi 0,5. Untuk width-nya atau T2-nya kita ganti menjadi 0,25. Di sini material sama menggunakan ini, set modifier sama 0,35, concrete reinforcement sama di beam. Oke. Kemudian kita buat lagi ini, add copy lagi dengan ukuran 25/5. Kita ganti ininya menjadi 0,45, ininya menjadi 0,25. Ini sama, konkrit, beam sama. Kita ganti warnanya, kita ganti menjadi warna ini, keren saja. Oke. Nah, balok kita sudah membuat tiga jenis balok yang berbeda ukurannya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kolom. Caranya kita klik juga add copy of properties. Di sini kita ganti namanya menjadi K 40/40. Untuk depth kita ganti menjadi 0,4. Di sini juga 0,4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk material kita ganti menjadi 30 megapascal. Untuk set modifier kita juga ganti. Di sini untuk kolom, moment of inertia about the axis-nya juga diganti menjadi 0,7. Dan yang t-axis-nya juga menjadi 0,7. Kita klik OK. Di sini kita setting di concrete reinforcement. Karena ini kita akan membuat kolom, kita design type berubah jadi yang kolom. Kemudian ini rectangular. Ini sudah. Oke. Nah, ini kita klik OK. Nah, kita lihat dulu warnanya, takut ada yang sama warna dari material nanti bingung. Oke. Nah, setelah ini sudah kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat plat lantai, di mana plat lantai ini akan kita gunakan di sini ya.
di yang kotak-kotak ini. Kemudian kita klik lagi yang sebelah kiri atas di define, pilih section properties. Di sini kita pilih yang area sections untuk plat lantai, klik. Nah, di sini kita klik add new sections, kita namanya ganti ke 13 cm. Untuk membrannya kita ganti 13, ininya 13 juga. Nah, ininya sudah, stiffness ini tidak usah. Nah, ini kita ganti menjadi 25 megapascal. Setelah ini kita klik OK. Oke. Nah, kemudian kita pindah Windows ke arah ini kalau saja bisa ke arah XY. Kita mulai dari plane yang atas. Nah, ini dari plane 4 ya, elevasi 4. Kita lihat dulu di sini. Untuk materialnya ini masih default. Kita rubah. Kita play dulu ini. Nah, masih default. Kemudian kita ganti ini sebelah sini, sebelah sini. Ini kita ganti menggunakan balok induk atau B yang 3060. Kita klik apply. Oke. Nah, untuk memunculkan warna kita bisa select dulu. Kita klik di sini set display option. Kemudian kita bisa general option. Di sini kita ganti view by colors-nya ke section. Jadi biar per section nanti. Ini bisa klik apply. Oke. Nah, ini kan sudah berganti tuh warnanya. Yang default biru, ini hijau Tosca. Setelah itu kita ganti yang ini. Yang ini kita ganti menggunakan, kita klik assign di sini frame sections. Kita gunakan yang 25/50. Kita klik apply. Oke. Nah, seperti ini sudah rubah. Kemudian kita bisa replicate untuk bagian yang sini, yang atas ini. Kita klik, kemudian kita bisa klik Ctrl R atau manualnya kita klik edit di sini. Ini di sini replicate. Nah, untuk replicate kita isi yang arah X sepanjang 1 meter, sejauh 1 meter. Replicate-nya sekitar 1, kemudian klik apply. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik juga yang ini. Kita replicate lagi Ctrl R. Kemudian kita isi yang X-nya minus 1,9. Ininya 1, numbernya kita klik apply. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini kita akan membuat balok anak dengan cara di sebelah kiri ini ada tab. Banyak ya optionnya. Kita pilih yang ini. Quick Draw Secondary Beams, kita klik. Nah, di sini muncul. Untuk section kita ganti ke yang 2545. Kemudian number of beams-nya 1, ininya yaitu R. Kemudian moment of release-nya kita ganti continuous karena beton. Nah, kemudian kita bisa klik di tengah sini. Kita klik, kita klik, kita klik seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ininya diganti, ininya tambah lagi ya yang arah Y. Ini X-nya ganti, kita balik ke X. Kita klik juga di sini, di sini, sini, sini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi ya untuk bab anaknya arah Y. Ini di sini belum tadi, lupa. Kita klik di sini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita sesuaikan untuk frame yang tadi kita replicate dengan ukuran B
2545, jangan kita select, assign frame section, nanti ke 2545, klik apply, oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah sesuai. Setelah itu, kita membuat area dengan cara di sini sebelah kiri kita cari draw rectangular area, kita klik di sini. Di sini sectionnya yang 13. Nah, kita tarik garis, kita klik dari grid point di sini dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jika area tidak muncul, kita bisa select dulu ininya. Select. Kemudian pilih ke sini ke set display option. Kemudian kita pilih general option. Fill objects-nya kita checklist, apply. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lanjutkannya di draw rectangular area. Kita klik lagi. Nah, ini bisa per kotak-kotak aja ya, bisa. Nah, kalau untuk di modul itu, di sini itu sebetulnya di divide karena bikin gridnya itu dari ujung sini sampai ujung sini langsung, jadi nyatu. Nah, itu bisa juga, tapi nanti di divide. Nah, ini kita buat sampai akhir screen ya. Nah, kemudian kita bisa cek dengan cara kita klik di sini object shrink toggle, pas sudah benar. Nah, kita lihat di sini. Jika sudah terpisah-pisah seperti ini, berarti ini sudah sesuai ya proses pembuatan plat lantainya. Ini bisa kita nonaktifkan. Kemudian kita bisa copy ini ke atas sebanyak 2. Tapi sebelumnya, karena di sini kadang ngebug, kita bisa hapus dulu yang atasnya supaya ininya keganti semua. Kadang kalau misalkan tadi dihapus, ini tidak keganti gitu. Kita bisa hapus dulu ini. Kita hapus lagi. Nah, ini salah. Kita hapus. Nah, kemudian kita pilih ke di sini. Kita bisa select semuanya. Seperti ini. Kita Ctrl R atau replicate ke bagian edit. Di sini DX-nya kita nolkan. Kita pilih arah Z karena kita akan nge-copy ke bagian atas atau ke bagian Z. Tinggi lantainya itu 4 meter, kita isi 4. Untuk kopinya kita buat 2. Kemudian di sini kita bisa klik apply. Oke, nah kita lihat ke atas. Nah, ini sudah di elevasi 8 sama. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk 3D-nya. Nah, seperti ini ya untuk 3D-nya. Ini 3 lantai seperti ini. Nah, kita kemudian setelah saat tahap pembuatan balok anak, balok induk serta plat lantai selesai, kita kemudian bisa ganti yang namanya kolom. Kolom ada di bagian sini ya. Nah, ini kolom semua. Yang ini saya select kolom, ini kolom. Nah, kita bisa pindah ininya ke arah XZ seperti ini. Nah, ini kan belum diganti, kita bisa ganti ini. Kita bisa select saja. Kemudian kita assign frame section, kita ganti ini ke K40. Kita klik OK. Seperti ini. Next. Nah, ini juga sama, kita ganti. Kita klik assign frame section ke 40. Sebetulnya ini ada cara cepatnya. Kita bisa dalam mode 3D biar langsung ke select itu. Kadang bisa itu. Assign frame section. Apply. Nah, kemudian ini juga kita ganti kolomnya. Assign frame section ke 40. Oke.
Nah, ini sudah semua ya. Caranya sebenarnya bisa ya, kita arah XZ, kemudian kita klik yang kacamata ini, perspektif toggle, enggak terlihat. Nah, seperti ini dimensinya tuh. Jadi kita bisa seperti ini juga. Tinggal kita select aja segini, dan kita ganti gitu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa berubah restraint yang di sini. Kita pilih yang arah XY ke elevasi yang paling bawah. Elevasi 0. Nah, ini elevasi 0. Kemudian kita pilih restraint-nya, select. Kemudian kita ke assign, pilih join, restraint. Restraint itu seperti tumpuannya ya, perletakannya. Di sini kita menggunakan yang sini yang fix atau jepit. Nah, tumpuan jepit kita klik apply. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lihat 3D-nya. Nah, ini sudah berubah ya. Tuh. Untuk melihat yang sudah di-extrude ini kita bisa matikan dulu. Untuk labelnya ininya apply, kita matikan dulu. Nah, ini kita bisa extrude untuk melihat realnya. Nah, ini seperti ini. Tuh. Nah, kita bisa ubah lagi ini. Shrink object. Oh, nggak usah. Oke. Nah, ini tampak ininya ya, 3 dimensinya seperti ini. Ini untuk kolom yang berwarna hijau. Kemudian untuk balok induk itu yang berwarna biru. Yang biru ini balok induk. Kemudian yang balok anaknya itu yang ini nih, yang oranye, yang oranye. Kemudian yang 2550 ini yang ungu. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Untuk tugas pertama itu sampai ke tahap define, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tahap define. Kemudian permodelan struktur. Sampai sini permodelan strukturnya, hanya modelkan dulu untuk pembebanan nanti sesuai dengan tugasnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya Abdul Bakrizi dari kelas A dengan NIM 23500310323. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.